Kami melihat dan mendengar langsung dari masyarakat bahwa kita perlu kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Ekonomi yang bertumbuh sekarang belum dirasakan oleh masyarakat karena lapangan pekerjaan belum tercipta. Pertumbuhan 5% yang sekarang kita sebut sebagai jebakan 5% dikeluhkan oleh Ibu Nurjanah di Langkat, Sumatera Utara. Ibu Nurjanah menyatakan bahwa sepi sekarang pembeli yang datang ke tokonya yang ada di pasar tradisional. Kami merasa bahwa ekonomi harus bertumbuh dengan memberi kesempatan membuka lapangan kerja dan memastikan harga-harga bahan pokok terjangkau. Sehingga beban hidup terutama yang dirasakan oleh ibu-ibu masyarakat tidak membebani. Prabowo Sandi berkeyakinan dengan membuka lapangan kerja dan menjaga harga bahan pokok kita akan bisa menang. Tadi niat Pak Jokowi bagus, tapi Pak Jokowi sudah berkuasa 4,5 tahun. Kenapa mengizinkan import? Petani hancur. Kenapa tidak melakukan industrialisasi, tetapi difokuskan infrastruktur? Infrastruktur jangan-jangan mempermudah barang luar masuk ke Indonesia, bukan barang Indonesia yang keluar. Ini masalah yang kami katakan perlu ada reorientasi strategi pembangunan. Kuncinya adalah entrepreneurship, kewirausahaan, dan kepastian usaha. Dan saya yakin bersama Prabowo Sandi, pemerintahan yang kuat dengan kepemimpinan yang tegas dan berpihak kepada pengusaha-pengusaha nasional, menghadirkan kepastian usaha, kepastian hukum, sehingga investasi yang diperlukan untuk mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi bisa terwujud. 2/3 dari ekonomi keluarga ditopang oleh kegiatan perempuan yang memulai usaha baik di rumah maupun juga usaha-usaha mikro, kecil, menengah. Perempuan-perempuan hebat, perempuan mandiri ini menginginkan suatu kebijakan yang lebih berpihak agar mereka bisa mendapatkan akses pelatihan, pendampingan, juga akses terhadap permodalan. Kami melihat program OKWC juga dominasi emak-emak, perempuan, luar biasa. Mereka betul-betul menjadi tulang punggung. Peran perempuan luar biasa. Jika ekonomi keluarga yang ditopang oleh perempuan itu bisa lebih baik ke depan, kami yakin ketimpangan ini bisa dikurangi secara signifikan. Kami yakin gerakan OKOC bisa memberdayakan perempuan. Waktu Anda habis. Terima kasih. Kami pun ingin melebarkan tax base. Tentunya kita tidak ingin menimbulkan shock ekonomi, tetapi kita juga harus berani untuk mengejar mereka-mereka yang selama ini selalu menghindari membayar yang seharusnya dia bayar. Kami akan genjot rasio pajak. Salah satunya adalah dengan memotong pajak pekerja. Kami akan kurangi tarif pajak perorangan dengan menaikkan PTKP. Hasilnya nanti akan dirasakan langsung oleh masyarakat bahwa lebih banyak uang yang ada di kantong masyarakat sehingga bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, meningkatkan konsumsi dan akhirnya insya Allah bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Kami yakin pada waktunya pajak korporasi setelah pajak pribadi bisa kita turunkan sehingga kita bisa bersaing dengan negara lain dalam menarik investasi untuk siapa? Untuk lapangan kerja anak-anak bangsa. Prabowo Sandi yakin bersama pemerintahan yang kuat kita ciptakan pajak untuk pembangunan masyarakat. Kami mengapresiasi fokus terhadap ekonomi digital dan kami sepakat. Namun pendekatan penyelesaian masalah berkaitan dengan pelayanan masyarakat untuk sembako murah, untuk prakerja dan lain sebagainya itu sangat tidak menggunakan kekuatan teknologi digital. Kami menawarkan satu kartu super sakti yang ada di dompet masing-masing, yaitu EKTP. Yang bisa menyelesaikan 3 permasalahan tersebut sekaligus. Dan ini sudah dicoba kemarin pada acara Young Entrepreneur Summit oleh ilmuwan-ilmuwan ITB. Alhamdulillah berjalan dengan baik. Bersama Prabowo Sandi kita akan turunkan harga listrik, kita akan pastikan harga-harga sembako murah tanpa usaha menerbitkan kartu-kartu baru. Waktu habis, terima kasih. Prabowo Sandi berkomitmen 15 juta lapangan kerja baru akan diciptakan melalui revitalisasi sektor pangan, sektor energi. Kita ingin juga manufaktur kita kembangkan.
Gerakan OKOC mentargetkan 2 juta pengusaha baru yang akan membuka lapangan kerja. Rumah siap kerja untuk anak muda. Anak muda kita banyak yang nganggur. Kita ingin 61% daripada total pengangguran kita, anak-anak muda ini mendapatkan link and match melalui rumah siap kerja. Kami kaget bahwa Instagram Rumah Siap Kerja baru saja di launching mendapatkan begitu banyak sambutan antusias dari anak-anak muda yang ingin mendapatkan pekerjaan. Dengan begitu bisa tercapai pemerataan yang kita harapkan. Terima kasih. Waktunya habis, Pak Sandi. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah begitu baik kepada Prabowo Sandi. Kami juga berterima kasih kepada Indonesia yang luar biasa memberikan keluasan kepada kami. Oleh karena itu kami berkomitmen berdua untuk tidak mengambil gaji serupiah pun jika kami mendapatkan amanah ini. Kami akan memberikannya kepada negara, kaum yatim, kaum duafa. Kami juga meyakini insya Allah, Allah yang maha membolak-balikan hati akan memberikan arahan kepada masyarakat untuk memilih pemimpin yang terbaik. Saatnya tentukan pilihan terbaik buat masa depan kita, masa depan anak-anak cucu kita. Kami bertekad menghadirkan pemerintahan yang kuat. Saatnya kita ajak ke kerabat-kerabat kita, sahabat ke TPS, karena TPS singkatan adalah Tusuk Prabowo Sandi. Rabu 17 April, mari kita ke TPS untuk Tusuk Prabowo Sandi. Terima kasih. Saatnya kita ajak ke kerabat-kerabat kita, sahabat ke TPS, karena TPS singkatan adalah Tusuk Prabowo Sandi. Mau cari kerja gampang? Tusuk Prabowo Sandi. Mau pemerintahan bersih? Tusuk Prabowo Sandi. Mau harga-harga beras bahan pokok murah terjangkau? Ke TPS, tusuk Prabowo Sandi. Mau harga listrik turun? Ke TPS, tusuk Prabowo Sandi. Mau tenaga medis pasien ingin BPJS diperbaiki? Tusuk Prabowo Sandi. Guru honorer, mau kesejahteraan dan status lebih baik? Tusuk Prabowo Sandi. Anak muda mau mendapatkan lapangan kerja? Tusuk Prabowo Sandi. Mau PKH kita tingkatkan menjadi PKH plus? Tusuk Prabowo Sandi. Stop impor saat panen? Tusuk Prabowo Sandi. BUMN kuat sebagai benteng ekonomi? Tusuk Prabowo Sandi. Rabu 17 April, mari kita ke TPS untuk tusuk Prabowo Sandi. Terima kasih.